Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya si Denisi SBI. Oke, apa kabar sahabat semua? Semoga sehat-sehat selalu ya pastinya. Dan selalu bahagia pastinya ya. Nah, kali ini saya kedatangan sebuah pasien. Ini Oppo Vivo. Ya, ini HP Vivo Y12. Jadi kendalanya ini ringan ya teman-teman ya, karena ini hanya penggantian LCD saja. Jadi ya kita coba nyalain dulu ya. Nah, ini udah nyala. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Ini kasusnya tadi kata si usernya yang punya, pas lagi manjat ya, lagi benerin listrik, bawa HP, kemudian HP-nya jatuh jatuh kemudian tertimpa kayu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lanjut ya teman-teman ya, langsung saja kita eksekusi. Oke, let's go. Oke teman-teman, inilah dia korbannya ya. Jadi ini korban dari korban apa ya namanya ya. Nah, ini kasusnya kita akan lakukan penggantian LCD teman-teman. Ya, pertama kita lepasin dulu untuk SIM tray-nya. Nah, ini kenapa ya nggak bisa dilepas ya SIM tray-nya ini ya. Kenapa ya? Oh, ternyata teman-teman, jadi di sekeliling LCD-nya ini sudah ditaburi ya, ditabur lem super sepertinya ini, makanya agak susah. Oke, kita coba kikis dulu ya teman-teman ya. Ini memang sepertinya ditaburi lem itu ya, lem super ya kayaknya ya. Nah, coba. Nah, alhamdulillah bisa teman-teman. Nah, ini kita lepaskan SIM tray-nya. Kemudian kita akan lakukan pelepasan backdoor belakangnya. Jadi backdoor belakang Vivo Y12 ini di lem ya teman-teman ya. Jadi harus kita panaskan dengan menggunakan blower. Nah, untuk panasnya teman-teman ya masih seperti biasa ya teman-teman, cukup di angka heaternya cukup di angka 100, kemudian airnya juga di angka 100, di angka 1 ya. Ya, artinya itu kalau 100 itu artinya 100 ya. 100 derajat Celcius. Kemudian untuk airnya juga di angka 1 sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan lakukan pelepasannya ya teman. Jadi kita panaskan secara merata ya teman-teman ya. Setelah kita rasa sudah cukup dan untuk lemnya juga sudah mudah untuk dilepaskan ya, sudah cukup ya teman-teman ya. Tinggal kita bukan dengan menggunakan seng tipis. Nah, ini penampakannya seperti ini teman-teman nih. Tinggal kita gunakan seng tipis. Nah, pelan-pelan teman-teman ya. Kita lakukan perlahan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Pelan-pelan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya penampakan dari backdoor. Nah, ini apa ini? Wah, teman-teman lihat sendiri ya, itu untuk kameranya ada 2 ya teman-teman ya. Tapi ini ada 1 yang nggak ada kamera. Jadi tipenya ini kalau nggak salah sama dengan Vivo Y berapa ya, lupa juga saya.
jadi di situ ada satu tempat kamera lagi. Nah, kalau di tipe yang satunya ya teman-teman ya. Nah, penutup belakangnya itu sama. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di mesin Vivo Y12s ini, kemudian kita temukan kembarannya, jadi cocok ya, yang kameranya 3 ya teman. Ini kan kameranya cuma 2 ya. Nah jadi kalau kita ketemukan ada mesin yang kameranya 3, tipe Vivo yang seperti ini, jadi mesinnya cocok kalau kita pindahkan ke sini, sama persis sekali. Nah ini cukup kita lepaskan ya bautnya, karena kita akan eksekusi untuk penggantian LCD-nya, jadi harus kita lepaskan semua teman-teman. Kita lepaskan semua. Kita lepaskan semua. Oke. Nah, setelah itu kita lepas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, nah ini masih ada konektor untuk sidik jarinya teman-teman ya. Nah, kita lepas. Oke. Oke, iya, iya sudah terlepas teman-teman. Nah, ini kita akan lepaskan baterainya. Jadi untuk pelepasan baterai ini iya, nah, seperti itu ya teman-teman ya. Itu sebelumnya kita berikan sedikit cairan apa namanya itu, thinner juga bisa ya, thinner. Kemudian kalau nggak ada thinner, minyak kayu putih juga bisa. Nah ini langsung kita proses pelepasan LCD. Iya, pelepasan LCD seperti inilah teman-teman caranya. Kita menggunakan blower ya teman-teman ya untuk pelepasannya. Sambil di raba-raba, diraba-raba, kira-kira panasnya sudah cukup atau belum. Wah, panas ya teman-teman ya. Oke. Setelah dirasa sudah cukup ya, kita akan congkel lagi dengan menggunakan seng tipis itu. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, karena HP ini sudah ditaburi lem super, jadi ya CD-nya agak-agak lengket gitu ya. Nah ini udah selesai. Kemudian kita rapikan ya, bersihkan lem yang tersisa, didudukkan prem ya untuk dudukan LCD-nya. Ya, seperti itu. Kita lakukan dengan perlahan dan hati-hati teman-teman, karena siapa tahu masih ada sisa dari kaca LCD yang terpecah itu ya, masih ada sisanya di situ ya. Kita harus hati-hati, karena kalau mengenai
tangan, ya, terjadilah pengeluaran cairan berwarna merah. Iya, karena kaca ya teman-teman ya, jadi tajam. Jadi memang harus hati-hati. Apalagi LCD-nya memang sudah pecah ya teman-teman ya. Oleh karena kasusnya tertimpa tangga, harus keluar modal ya teman-teman ya untuk ganti LCD-nya ya teman-teman ya. Ya mau gimana lagi, karena memang untuk HP ya, apalagi yang sedang yang punya kerjaan, yang monitoring kerjaannya itu semua menggunakan grup ya. Jadi kalau HP-nya cuma satu, nah, kemudian rusak, ya mau nggak mau ya harus di repair. Karena yang punya ini ya kebingungan ya, minta dicepatkan ya. Bisa nggak bang ini percepat, soalnya katanya saya punya banyak grup di HP itu dan banyak informasi tentang pekerjaan saya. Oke lah, saya bilang ya kalau mau ditunggu juga bisa, saya bilang. Cuma si yang punya HP ya, nanti aja bang, kalau sudah selesai ya kasih info aja, katanya seperti itu. Nah, ini kita berikan sedikit lem ya, sedikit tapi cukup ya, jangan sedikit tapi kurang. Nah, ini kita berikan secukupnya lem supaya LCD ya, dengan merek Mito ya, mereknya Mito. Nah, LCD ini sudah kita tes, jadi kita lepaskan segelnya ya teman-teman ya, karena kalau LCD belum dites ya kita lepaskan segelnya, kemudian kita pasang, kemudian gagal, nah di situ kita tidak bisa untuk melakukan retur teman-teman. Jadi LCD-nya itu ada garansi returnya teman-teman kalau memang bermasalah. Nah, tapi dengan syarat segel tidak boleh rusak dan tidak boleh dilem. Nah, tapi di sini LCD-nya sudah dites, nah jadi langsung kita lepaskan segelnya dan langsung akan kita pasang. Nah, ini kita pasang konektor atau soket LCD-nya teman-teman ya, supaya dia bisa menyala dengan sempurna. Oke, kita rapikan seperti baru lagi. Oke, pasang baterainya, jangan lupa juga pasang konektor baterainya supaya bisa menyala. Oke. Waduh. Waduh. Ini ada yang salah teman-teman ya. Karena penutup mesin belakangnya belum kita pasang. Saking buru-burunya sampai terlupa. Oke, kita pasang bautnya dulu. Nah, kan harusnya seperti itu. Jangan lupa pasang konektor fleksibel sidik jarinya teman-teman, supaya tetap berfungsi. Nah, oke, sudah siap. Langsung kita pasang lagi bautnya. Ini HP-nya sudah siap ya, sudah seperti normal kembali, cuma belum dites ya, apakah dia benar-benar normal atau ada sedikit gangguan.
lakukan dengan perlahan. Oke. Ya. Nah, kita tes dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah menyala. Apakah dia normal ataukah tidak? Kita tunggu saja sambil kita pasang semua bautnya sampai selesai. Nah, sisa 2 lagi. Oke. Iya. 1 lagi. Oke, selesai. Nah, ini yang penting teman-teman. Ini adalah segel bawaan pabrik ya, segel baut. Nah, ini pertama tadi masih ya, kita lepaskan dengan perlahan. Alhamdulillah bisa. Nah, kita pasang kembali ya. Nah, ini ya, sudah ada penampakannya. Iya. Kita tunggu. Oke, kita tes. Nah, sepertinya ini down ya teman-teman, tidak mengalami kendala, tidak mengalami masalah. Oke, lanjut kita akan pasang untuk penutup mesin belakang atau backdoornya ya teman-teman. Kita akan pasang backdoornya. Kita akan berikan lem secukupnya supaya nampak seperti semula ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita pasang seperti sedia kala ya. Pastikan harus presisi ya teman-teman ya. Nah, kemudian akan kita balut dengan isolasi ya, seperti itu. Tujuannya agar LCD dan frame yang backdoor belakangnya itu rapat ya. Nah, biasanya saya menggunakan karet gelang, tapi karena berhubung karet gelang saya habis, jadi saya pakai ini ya teman-teman ya. Nah, ini juga recommended lah ya. Oke teman-teman, sudah selesai ya kasus penggantian LCD-nya. Oke, lanjut. Jumpa lagi di next video dan ya.